makna lughat al-isbatu itu netepaken, wa syar'an lan ing dalem syara' ikhbarun iku nyeritaken atau awe kabar bi syaksin bi haqqin lawan perkara hak alal muqirri melarat ing atase wong kang ngakoni. Fa kharajat mongko kejaba asyhadatu apa penyaksian lianaha krana satune syahadah ikhbarun iku nyeritaaken bihaqqin kelawan hak lil ghairi manfaat maring wong liya alal ghairi melarat ing atase wong liya alal ghairi ing atas melarat ing atase wong liya. Faslun fi ahkamil iqrar yang akan diterangkan pada malam ini tentang hukum iqrar, orang yang mengakui itu hukumnya bagaimana, apa dibenarkan dalam syariat atau tidak dibenarkan. Kalau dibenarkan, apa itu semua pengakuan itu bisa dibenarkan? Kalau tidak dibenarkan juga begitu. Apa semuanya tidak dibenarkan? Iqrar mempunyai dua arti. Wa huwa lughatan al-itsbatu. Kalau menurut makna lughatnya, arti lughatnya adalah menetapkan sesuatu, menetapkan perkara itu menjadi ada atau menetapkan tidak ada. Al-itsbat atau bahasa lainnya al-i'tiraf, mengakui. Maka menurut syariat, ihbaru bihaqqin alal mukir. Ada orang menceritakan dengan hak. Dengan hak itu bukan dengan yang sebenar-benarnya, bukan seperti itu. Menceritakan, seseorang menceritakan bahwa dirinya itu punya tanggungan. Menceritakan hak, yang hak ini alal mukir, membahayakan atau ya atas orang yang mengaku. Itu definisi daripada iqrar. Beda dengan syahadah. Kalau dalam bahasa ya sama. Syahadah itu juga menceritakan. Iqrar juga menceritakan. Kalau iqrar itu kan menceritakan bahwa dirinya anggaplah punya salah. Bahwa dirinya mengakui bahwa dirinya itu mencuri, berzina itu. Kan itu kan berarti pengakuan yang akan membahayakan pada diri.
Kalau syahadah kan tidak. Syahadah itu kan orang itu menceritakan sesuatu yang nantinya apa yang diceritakan itu bermanfaat kepada orang lain, satu sisi membahayakan pada orang lain. Itu syahadah. Ini beda dengan ikrar. Makanya ikrar itu adalah sesuatu yang paling kuat, yang paling hebat. Karena ya menurut kita ini tidak ada orang yang ngaku salah kan. Kalau ada orang ngaku bahwa dirinya salah kan berarti hebat. Tanpa ada pemaksaan, misalnya ngaku kalau dia pernah berzina, kalau dia pernah berbuat maksiat, itu adalah pengakuan yang setulusnya. Dari situ secara umum tidak butuh sumpah, tidak boleh saksi. Karena bahayanya kan kepada kita. Nah, nanti dalam ikrar ini kan banyak. Ada orang yang ngaku, misalnya anak sobi ngaku sudah balik. Nah, kalau sudah balik otomatis kan dia sudah mukallaf, akan menerima beban. Ada wanita ngaku sudah melahirkan atau mengaku masih gadis. Cuma itu perlu dibuktikan ya. Kalau ngaku gadis, kenyataannya ya sudah mengaku ke gadis. Ya, makanya dari cerita-cerita, karena ada namanya cerita itu syahadah, menceritakan, seseorang menceritakan bahwa dia ini telah melakukan sesuatu. Yang ada pada kita itu kan ada namanya dakwah. Dakwah ini kan dia menceritakan bahwa orang itu telah punya hutang sama aku. Ini kan manfaatnya kepada yang berbicara. Itu dakwah. Ya, kalau intinya ya menceritakan. Cuma kata cerita itu ada yang bahaya pada dirinya, ada yang manfaat pada orang lain, juga bahaya pada orang lain. Ada yang manfaatnya kembali kepada dia, bahayanya kepada orang lain, seperti menuduh, dakwah. Ada orang menuduh bahwa Erwin punya hutang kepada Udin. Erwin menuduh seperti itu, kan berarti manfaatnya kepada dia. Nah, ya sebetulnya yang ada pada kita itu paling enggak ya menuduh yang ada. Menuduh ya. Selalu menuduh orang lain, menuduh orang itu berbuat salah, tapi tidak pernah kita menuduh pada diri kita bahwa kita itu salah, kan tidak pernah. Nah, kalau menuduh bahwa dirinya salah itulah berarti ikrar, pengakuan yang betul-betul hebat itu orang itu, jantan kan ya. Kalau dia maksiat dia ngaku maksiat. Di sana sini kita itu yang ada, kalau menurut kita ya menuduh orang lain berbuat salah. Kita cerita kalau orang itu sukanya begini loh, itu yang ada itu kan itu. Tidak pernah dirinya itu mengaku pernah berbuat salah. Itu jarang untuk kita. Makanya yang baik itu ya buat kita itu ya harus selama 24 jam itu ada pembagian waktu. Kapan kita menuduh orang jelek dan kapan kita itu menuduh bahwa diri kita itu jelek. Sehingga seimbang. Di saat kita menuduh orang itu salah, maka juga pada saatnya kita harus mengakui bahwa kita itu juga salah. Karena pada dasarnya sehebat apapun orang,
tidak ada yang tidak salah. Ya ada salahnya, juga ada benarnya. Sebagus siapapun orang, tentu ada salahnya. Sejelek apapun orang, pasti ada benarnya juga. Karena memang itu sudah kodrat sebagai manusia seperti itu. Dari awal-awalnya, memang Allah bahwa menjadikan kita itu awal pertama yang kita asup, yang kita minum itu kan darah. Ketika kita masih dalam kandungan itu kan darah. Darah salah, darah haid. Tidak ada darah yang paling menjijikkan kan. Kul huwa adha. Kul huwa adha. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Kul huwa adha. Darah yang sangat kotor. Dan itu adalah makanan kita ketika kita masih dalam kandungan. Nah, berarti darah itu kan jelek. Maka dari sanalah tidak ada orang itu bagus semuanya, dalam segala hal bagus, tidak ada. Ada jeleknya. Dan disitulah akhirnya kita sadar, ketika kita dikritik orang ya kita harus menerima. Ya berapa? Kenapa bang? Kenyataan diri kita itu memang ada yang salah. Cuma ya harus fair. Kalau mau ngeritik ya harus apa? Kalau mau ngeritik harus mau dikritik. Ya. Jadi jangan selalu mengarahkan kesalahan kepada orang lain, sementara kita tidak pernah mengaku bahwa kita itu adalah salah. Itu diantaranya ikrar. Jadi dalam bab ikrar ini banyak yang terjadi dalam hukum-hukum fikih. Ikrar walaupun dikembangkan, itu diantaranya ada yang mengaku belum masih gadis, ada yang mengaku kalau wanita sudah haid, ada wanita yang mengaku sudah dicerai istrinya, ngaku ya, ada yang ngaku sudah habis iddah. Nah ini kan bagian ikrar itu. Walaupun nanti kalau di kitab fikih bahasanya walawidda'a, ngaku ya. Jadi bukan lau aqarra ya, tapi lawidda'a itu biasa. Ini bagian daripada pelajaran yang kita pelajari sekarang ini. Kalau ya tidak apa-apa ikrar. Sehingga tadi fakharajat asyhadah wal muqarru bihi, utawi perkara kang diakoni, utawi perkara kang diakoni bihi apa al ya, apa al. Ini kalau berdasarkan dengan nahwu ya. Bihi apa al. Darbani kurang werna. Ahaduhuma utawi salah sijine darbani. Hakullahi ta'ala iku haqqi Allah ta'ala. Atau tanggungan yang berhubungan pada Allah. Hakullah. Contohnya kasari koti, kaya nyolong, wazina lan zina. Artinya kaya hadi nyolong, wazina lan hadi zina. Perkara yang diakui atau muqarrubih. Ada mukir, itu orang yang ngaku,
ada muqarlah, ya, yang yang diberi pengakuan, ya. Kalau misalnya saya ngaku, ini contoh loh ya, karena ikrar itu sebetulnya tidak boleh dibuat walaupun bergurau, tidak boleh. Ini saya contoh biar saya tidak terjebak ikrar nanti. Contoh, saya ngaku bahwa saya punya hutang saya bilang saya punya hutang sama Ervin, contoh, itu ikrar, contoh ikrar. Nah, berarti mukorula itu adalah apa? Erwin. Terus misalnya saya punya hutang 1.000, lah itu mukorbihnya. Yang barang yang diakukan. Nah, saya ini kan namanya mukir, orang yang ngaku. Kemudian ada tambahan sigot. Jadi ada bentuk sigot. Mukorbih. Nah, ternyata muqarbih itu di sini hanya ada 2 macam. Dari sekian banyaknya yang dari masalah-masalah yang diakui itu ada 2 macam. Satu atau pertama itu pengakuan yang ada hubungan pada Allah. Hakullah. Contoh, ada orang mengaku mencuri. Mengaku mencuri. Jadi, orang mencuri itu langsung ke Allah. Ya, langsung hadnya. Jadi hukumannya itu istilahnya hukuman yang berhubungan pada Allah. Mencurinya loh ya, mencurinya. Terus berzina. Mengaku berzina. Itu juga bagian daripada hakullah. Padahal yang dicuri milik kita, ya. Yang dizina anaknya kita misalnya. Tapi itu golongan hakullah, bahkan yang murni. Karena nanti hakullah itu ada yang makhdhah, murni, ada ghairu makhdhah, yang tidak murni. Wa hakul adami, wasani utawi kaping pindho hakul adami, iku hak adami, yang ada hubungannya dengan manusia. Contoh, kahaddil qadfi, ya. Koyok haddi atau hukumane nuduh zina. Li syaksin maring wong suci. Orang menuduh zina kepada orang lain itu ada hukumannya. Itu namanya hakul adami. Hak yang berhubungan kepada adami, kalau dia mengaku bahwa dia itu telah menuduh seseorang berbuat zina, tapi kenyataannya tidak misalnya, maka perlu dihad, ada hukuman. Nah, dari 2 macam ini kemudian mana yang dibenarkan atau yang mana kira-kira hukum dari 2 itu. Fahaqullahi ta'ala, mongko utawi hae Allah ta'ala, yasihu iku sah, arruju'u apa narik balik atau njabut, fihi in dalam hakullah, anil ikrori saking ngakoni, bihi kelawan hakullah. Contohnya kaya kula kaya Arab yento ngucap, man sapa wong aqarra kang ngakoni sapa wong bizina kelawan zina. Awalnya ngaku zina, lalu dia mengatakan roja'tu an hadzal ikrar, jabut sapa ingsun saking ikilah pengakuan. Ngaku zina itu dicabut pengakuannya. Atau ucapan yang kedua au kadzabtu, atau ucapan kadzabtu, goro sapa ingsun,
Goro sapa ingsun fi ing dalem ikrari. Fi ing dalem ikrari atau hadal an hadal ikrar. Terus wayusannu lan disunataken lil mukiri maring wong kang ngakoni bizina kelawan zina disunatake aruju apa njabut anil ikrori saking anhu ya saking ikrori nih. Setelah muqarbi itu ada dua macam, ada hakullah, ada hakul adami. Contoh diantaranya hakul adami adalah hak tentang menuduh zina. Terus sekarang diterangkan hakullah, gimana hakullah itu? Kalau pengakuan itu adalah yang berhubungan kepada Allah Ta'ala itu sah dicabut. Sah. Mencabut pengakuan itu dibenarkan menurut syariat. Tapi ini dibenarkan itu selama belum ada saksi. Ya. Memang tidak ada saksi bahwa dia lalu mengaku zina. Kemudian tiba-tiba kok dicabut pengakuannya. Itu dibenarkan menurut agama, menurut syariat, apabila tidak ada saksi. Bukan hanya sah, malah dalam syariat itu disunatkan mencabut pengakuan bahwa dia berzina itu disunatkan. Itu kalau sudah mencabut itu sunat. Lebih dari itu, bahkan kita disunatkan untuk umpama berbuat zina itu tidak mengaku. Tidak mengaku. Tapi untuk pertama kali loh ya. Sunat walaupun kita itu berzina, sunat tidak diakui. Tadi selama tidak ada saksi. Karena ini pernah dialami oleh sahabat Ma'iz ya, atau Ma'iz itu. Langsung matur kepada Nabi, Nabi saya telah berzina. Tapi oleh Nabi, mungkin kamu hanya mencium saja. Iya. Artinya itu Nabi memberikan kesempatan untuk tidak mengaku. Barangkali kamu mungkin mencium, atau kamu pada saat itu sedang gila. Kan. Tapi Ma'iz kan mempertahankan, enggak Nabi, betul saya itu berzina karena Ma'iz lebih senang siksaan di dunia daripada siksaan di akhirat. Tapi dalam syariat bahkan memang disunatkan. Kita disuruh tobat saja. Tobatnya antara Allah dengan dia. Ini ya. Tapi dengan pengakuan yang seperti itu bukan berarti orang itu misalnya mencuri, tadi kan termasuk hakullah ya. Kok dia mengaku mencuri, ya. Terus akhirnya dicabut pengakuannya. Karena kalau dia ngaku mencuri kan otomatis harus dihad, dipotong. Itu kan harus dia mencurinya di tempat yang mana. Kalau itu memang di tempat yang sudah layak untuk ditempati barang itu, ya, maka kan baru ada qat'u. Awalnya dia mencuri, ngakunya mencuri. Setelah itu dicabut mencurinya. Kata mencurinya dicabut. Tapi bukan kok berarti dia itu tidak kena kalau had, potongan memang sudah lepas. Tapi kalau memang ternyata dia mencuri, harus ganti harta. Barang yang dicuri itu. Ganti barang yang dicuri kepada orang. Kalau dia mencabut zina, ya oke, berarti dia tidak kena had. Tapi kudu ada mas kawinnya. Sebagai ganti ya mas kawin. Istilah mahar itu ada. Mahar itu bukan kawin toh, ya. Zina juga ada mahar. Jadi, tapi
tetap ya. Hanya pencabutan itu karena hadnya. Tapi untuk denda masih ada. Kalau mencuri ya mengembalikan barangnya yang dicuri. Kalau tidak ada ya nanti mengganti. Mungkin nanti kita bahas, nanti akan lebih luas ya. Ini hanya sekedar keterangan. Ya, makanya wa yusannu lil mukir bisina aruju. Orang yang ngaku, orang yang pokoknya melakukan sesuatu yang ada hakullah, ini sunat dicabut apabila sudah mengaku. Kalau belum mengakui, bahkan itu disunat tidak boleh mengakui. Itulah syariat ya. Ini kalau begitu gampangnya, kalau langsung ke Allah ya, gampang. Makanya serepot itu kalau sudah hakul adami. Lawa hakul adami utawi hak adami kulayasiku iku rasa aruju apa jabut fi dalam hakul adami anil ikrori saking ngakoni bihi kelawan hakul adami. Kalau hakul adami maka tidak dibenarkan, tidak disahkan untuk mencabut pengakuannya. Tidak dibenarkan. Termasuk ada yang hakul adami, hakullah, tapi yang ada masih ada campur baurnya dengan hakul adami. Ada orang bahwa saya ini sudah sudah kewajiban atau berzakat, ternyata ucapannya itu ditarik, maka tidak diterima. Wa furriqa lan dibedaaken. Ya boleh faraqah lan bedaaken sapa musannif, atau wa furriqa lan dibedaaken baina hadza apa yang dalam antarani iki hakul adami walladzi lan perkara qablau kang tetep ing dalem sadurunge hadza. Kalau hakullah bisa dicabut maksudnya. Kalau hakul adami tidak bisa dicabut. Kenapa kok beda? Bi anna haqqallahi ta'ala, kelawan saktune haqqe Allah ta'ala, mabniun iku dijenengaken boleh atau ditetapkan alal musamahati ing atase gampang ginampang, secara mudah. Kalau itu hakullah dasarnya musamahah, gampang urusan be Allah ya, gampang. Wa haqqal adami lan hak adami mabniun iku ditetepaken alal musyahati ing atase perdebatan atau permusuhan. Sebab kalau urusan sesama adami ini tidak cukup gampang-gampangan, tidak cukup aku minta maaf. Jadi ada perdebatan yang panjang ya, ada perselisihan yang panjang. Makanya tidak boleh dicabut kalau itu ngakunya urusan hakul adami. Awis. Mungkin sampai di sini yang saya bisa baca. Untuk lebih lengkapnya, karena saya hanya sekedar untuk menerangkan, untuk lebih lengkapnya bab atau fasal fi ahkamil iqrar ini saya serahkan untuk memimpin Mas Nawawi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.